Ibu semua. Di education itu harganya 0, kalau di perbankan itu harganya lain per user per bulan. Jadi apa yang dipakai ini harganya sebenarnya sama. Kalau dikonversikan nilai yang dipakai oleh guru-guru di Indonesia ini sudah mencapai puluhan juta dolar yang dibagikan. Nah, data yang dimiliki itu dikunci dan menjadi milik Bapak dan Ibu semua, milik organisasi tempat Bapak dan Ibu bernaung. Kami tidak punya akses. Saya tidak tahu ada berapa jumlah user yang ada di dalam masing-masing organisasi. Saya hanya tahu punya data trafficnya. Bagaimana sih? Jadi saya bisa monitor kalau ternyata traffic di satu akun ini tinggi, mereka butuh support tambahan, nah itu bisa kami bantu. Tapi kami tidak punya data, tidak punya akses. Jadi kalau mau reset password lupa, jangan tanya ke saya. Tanya ke orang yang memberikan akun itu, yaitu master trainer Bapak dan Ibu, atau kalau yang sudah deploy di organisasinya, hanya ke admin di organisasinya itu. Saya bukan orang yang bisa menjawab, email saya gimana cara masuknya, saya lupa password, saya tidak bisa jawab itu. Saya tidak punya aksesnya, tidak tahu akunnya sama sekali. Jadi itu saya kembalikan ke masing-masing dari mereka. Dan keamanan ini dijamin, standarnya ini kelas dunia. Ini adalah daftar organisasi yang sudah Microsoft ikuti standar keamanannya. Nah, ada sebanyak ini, dan ini belum semua. Rasanya masih akan bertambah lagi. Dan untuk dunia pendidikan ada standar-standar lagi yang sudah diikuti oleh Microsoft dari berbagai negara. Jadi dari Eropa itu punya standar sendiri mengenai keamanan aplikasi untuk keluarga, untuk anak-anak, dan itu masing-masing negara Eropa beda-beda. Prancis ada sendiri, Jerman ada sendiri, Belgia dan lain-lain, UNESCO juga punya standar, itu beda-beda. Itu ada, dan Microsoft semuanya sudah comply. Jadi jangan takut masalah data, masalah security. Kami berani jamin ini standar dunia. Begitu. Nah, apapun yang ditawarkan itu sama dengan yang ditawarkan di enterprise. Kemarin ini Microsoft, kalau Bapak Ibu iseng-iseng coba cari berita tentang JEDI, JEDI, itu kontrak yang diberikan dari Pentagon ke Microsoft terkait proyek keamanan negaranya. Kalau mereka sampai memberikan itu ke Microsoft, artinya kami sudah sesuai dengan standar mereka. Silakan dicari sendiri itu beritanya. Begitu, Bapak dan Ibu. Nah, terakhir sebelum saya serahkan kembali ke Pak Yuce, ada satu cerita yang ingin saya bagikan sedikit. Ini saya sudah lihat dari sebulan lalu, dan ini sangat menyentuh bagi saya. Ini juga sudah saya ceritakan ke teman-teman di Microsoft Indonesia dan Microsoft Worldwide Education, bahwa pelatihan ini menjangkau siapapun di Indonesia dengan kondisi apapun. Belajar itu tidak harus di dalam ruang kelas, tidak harus di dalam ruangan yang dengan infrastruktur lengkap. Ini di salah satu desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana koneksi sinyal itu susah, hanya ada di titik-titik tertentu. Namun bisa diselanjutnya dan bisa menguasai dan bisa melakukan diseminasi. Artinya bukan alasan lagi kalau saya tidak punya jaringan, saya infrastruktur terbatas. Selama masih ada listrik, masih bisa diakalin. Bahkan ada yang ikut pelatihan, ketika dia harus mengerjakan tugas, mereka sampai bawa 2 atau 3 laptop supaya bisa menyelesaikan tugas-tugas itu. Ketika satu habis, bisa berganti. Jadi saya yakin melihat pengalaman ini, potensi guru-guru di Indonesia itu sangat luar biasa, sangat memungkinkan. Selama ini permasalahannya mau atau tidak mau. Nah, kalau sekarang mau tidak mau harus bisa.
Dan dengan kesempatan ini, saya yakin guru Indonesia akan naik kelas, sehingga anak-anak didik kita juga akan naik kelas nantinya. Naik kelas dalam arti pembelajarannya akan berbeda, dan harapannya pengalaman belajar anak-anak berubah menjadi lebih luar biasa lagi. Berubah agar sesuai dengan kondisi yang sekarang. Jangan takut, Bapak dan Ibu, tidak ada yang tahu persis model yang paling akurat itu seperti apa. Tiap daerah punya gayanya masing-masing. Saya ngobrol dengan teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Timur, sama-sama Jawa saja itu bisa berbeda gayanya. Untuk yang di luar Jawa, itu berbeda-beda lagi, sangat menarik. Saya sedang lihat juga apa yang dikerjakan teman-teman di Indonesia paling barat, di Aceh, dengan Indonesia paling timur, di daerah Papua, itu luar biasa menariknya. Ini kesempatan yang langka untuk kita semua juga, Bapak dan Ibu. Silakanlah berkomunikasi antar sesama peserta diseminasi. Ini kesempatan yang mahal untuk kita belajar tentang kultur, belajar tentang Indonesia itu seperti apa sih, seluas apa sih, dan kekayaan budaya kita itu sangat luar biasa. Ini yang saya pelajari dalam beberapa hari terakhir ini, ketika baca hasilnya, lihat-lihat datanya, luar biasa. Indonesia itu luar biasa sekali potensinya. Dengan kegiatan, mungkin bisa dibilang tanpa modal lah. Kondisi kita semua sedang babak belur. Dinas pendidikan semua daerah sudah kehabisan anggaran karena harus dialihkan ke penanganan COVID. Kementerian Pendidikan pun juga sudah cukup habis-habisan, anggarannya dikonversi untuk penanggulangan COVID dan semuanya berubah. Namun kegiatan ini tetap bisa jalan. Artinya memang semangat berbagi kita itu luar biasa tingginya. Ini menjadi satu cerita yang paling fenomenal, dan ini ketika saya ceritakan ke teman-teman saya yang di Worldwide Education pun mereka sangat kagum dan penasaran. Mereka ingin belajar. Ini jadi satu case study yang sangat luar biasa untuk dunia pendidikan di dunia. Sekali untuk itu, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas partisipasi teman-teman dalam kegiatan ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya sekedar mengisi waktu, tapi betul-betul bermanfaat untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia. New normal akan menjadi seperti ini, dan ya sepertinya masih akan cukup panjang waktu kita untuk beralih ke pembelajaran digital. Bahkan sesudah, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kembali normal pun, ini tetap harus menjadi salah satu opsi pembelajaran. Toh ternyata semua bisa dengan segala kondisi. Nah, ini harapan saya, dan semoga teman-teman semua bisa sukses menyelesaikan kegiatan ini, dan nanti kita bisa bertemu lagi pada saat sesi penutupan di, kalau tidak akhir bulan ini, di awal bulan Agustus nanti. Kurang lebih dari saya itu, Mas Ica, untuk kurang lebihnya apa yang saya katakan, misalkan ada kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Nia, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Obed Rosianto yang sudah memberikan cerita menarik dan memberikan penguatan dan kisah-kisah tentang pelaksanaan PJJ di Indonesia New Normal pada saat hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sebelum saya masuk ke sesi tanya jawab yang nanti juga akan dibantu menjawab oleh Bapak Obed Rosianto, saya akan tampilkan ini Bapak Ibu tentang panduan diseminasi yang tentu Bapak Ibu sudah terima sebelumnya. Saya sharing screen dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu
Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah menerima panduan diseminasi peserta TOT Microsoft Innovative Educator Expert tahun angkatan 2020 ya, dari master planner masing-masing. Nah, yang pada siang hari ini Bapak Ibu, saya hanya akan mengingatkan kembali tentang hasil yang diharapkan dari program diseminasi ini. Jadi kegiatan diseminasi beserta training of trainers guru inovatif ini diharapkan bahwa kita bisa memberi sebuah solusi pelaksanaan pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19, Bapak Ibu. Jadi saya rasa gerakan kita di seluruh penjuru Indonesia ini bisa menjadi sebuah jawaban atau sebuah solusi bagaimana teman-teman guru di seluruh Indonesia ini melaksanakan pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Dan yang kedua tentu saja Bapak Ibu, yang diharapkan adalah Bapak Ibu dan teman-teman guru penggerak se-Indonesia bisa meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di Indonesia. Tidak hanya penguasaan teknologinya, karena belajar teknologi itu bisa dilaksanakan semua orang, tapi hal yang paling menarik adalah bagaimana Bapak Ibu bisa membagikan ilmu ini kepada sesama pendidik di lingkungannya. Ini yang Bapak Ibu, guru penggerak dari Microsoft yang bisa membagikan ilmu kepada sesama pendidik di lingkungannya. Kita punya ilmu Bapak Ibu, kita punya hal yang bisa menjadi jawaban untuk pelaksanaan PJJ di Indonesia, dan kita sampaikan ini semua pada teman-teman, itu hal yang sangat luar biasa. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita bersama bisa memberikan kontribusi positif dalam penyiapan pembelajaran online di semester mendatang. Bapak Ibu, acara ini diadakan di bulan Juli, dan kita tahu bersama bahwa tahun ajaran baru akan berlangsung juga di bulan Juli, tanggal 13, dan di hampir semua daerah di Indonesia juga masih menerapkan pembelajaran jarak jauh ya, pembelajaran daring, sehingga Bapak Ibu ini saya rasa akan melengkapi Bapak Ibu dengan berbagai macam hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PJJ di Indonesia, dan juga teman-teman guru se-Indonesia bisa siap menghadapi new normal, era barunya Indonesia dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, hasil yang diharapkan berikutnya adalah Bapak Ibu, dari pelaksanaan diseminasi TOT Guru Inovatif Angkatan 2020 ini, ada jumlah pendidik yang tergabung dalam komunitas Guru Inovatif Indonesia ini semakin bertambah banyak. Kita tahu bahwa di komunitas Guru Inovatif Indonesia itu jumlahnya masih tidak sebanding dengan jumlah seluruh educator di seluruh Indonesia, Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya program ini, pemerintah Indonesia mempunyai banyak stok ya, banyak tenaga-tenaga handal, banyak guru penggerak se-Indonesia, sehingga Indonesia New Normal ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya ingatkan, saya bagikan kembali. Nah, ini tentang jadwal Bapak Ibu. Saya akan mengingatkan dua hal ya, karena yang pertama kita sudah jalani ini, di hari ini kita sudah sampai di pelaksanaan yang poin keempat, yaitu pelaksanaan diseminasi. Jadi tanggal pelaksanaan diseminasi direncanakan mulai tanggal 5 sampai tanggal 10, dan ini bisa dimulai lebih awal dari permintaan dinas pendidikan atau pemerintah daerah setempat. Dan beberapa daerah sudah ada yang mengajukan pelaksanaan lebih dulu, dan ini sudah dimulai oleh teman-teman di beberapa daerah. Nah, Bapak Ibu yang melaksanakan tanggal 5 sampai 10, mari kita laksanakan ini dengan baik. Kita berikan ilmu yang kita punya, sehingga teman-teman guru pengajar se-Indonesia bisa mengikuti atau mengoptimalisasi pembelajaran jarak jauh dengan lebih baik. Pelaporan kelulusan diseminasi ini direncanakan akan ada di tanggal 15 Juli, Bapak Ibu. Ini tanggal sementara yang masih seperti ini. Nanti jika ada info lebih lanjut, kita akan berikan informasi melalui master trainer di kelas masing-masing, Bapak Ibu.
Nah, untuk penutupan resmi dari panitia, rencana semula kita adakan di tanggal 29 Juli tahun 2020. Tapi tanggal ini masih tentatif, Bapak Ibu, masih kita kaji tanggal mana yang lebih baik, sehingga semua hal, semua pihak bisa bergabung, Bapak Ibu semua bisa bergabung ke dalam penutupan resmi dari panitia. Nah, Bapak Ibu, apakah tetap tanggal 29 atau kita nanti laksanakan di bulan Agustus, Bapak Ibu nanti menunggu informasi dari masing-masing master trainer. Yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu adalah penutupan ini nanti Bapak Ibu wajib mengikuti ya. Kalau perlu nanti diajak semua teman-teman satu sekolah atau satu MGMB begitu boleh diajak semua. Sehingga Bapak Ibu teman-teman yang lain yang mungkin tidak tergabung dalam pelaksanaan diseminasi ini karena data kuota yang Bapak Ibu sediakan terbatas, tetap bisa mengikuti atau menerima info-info menarik dari Microsoft Indonesia dan dari pihak-pihak yang nanti akan kami undang ke dalam penutupan resmi. Begitu Bapak Ibu, ini tentang timeline kita. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, ini akan saya buka di sesi tanya jawab. Ini sudah masuk berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya bacakan, ini tidak mungkin saya bacakan semua Bapak Ibu, ini sudah banyak sekali. Ini saya lihat datanya yang sudah bertanya di chatroom ya. Bapak Ibu tetap bisa bertanya, silakan, tetap nanti akan saya bacakan pertanyaan yang Bapak Ibu sudah posting di chatroom kita. Baik, pertanyaan yang pertama ini dari Bapak Sulfian Yusmana. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Dosianto. Bapak Dosianto bisa dibantu menjawab ya untuk pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah seperti ini, dalam konteks program guru inovatif yang menggunakan daring seperti ini, bagaimana strategi Microsoft untuk guru yang tinggal di daerah terpencil tapi ada keinginan untuk mengikuti program-program ini tapi terkendala dengan sarana prasarana yang kurang mendukung. Oke, itu pertanyaan yang lumayan rumit ya Pak. Tapi saya melihatnya begini Pak. 5 tahun terakhir ini Kementerian Pendidikan itu membagikan banyak sekali perangkat komputer ke sekolah terkait UNBK waktu saat masih ada UNBK. Nah, rata-rata perangkat itu diberikan di sekolah dan itu bisa dimanfaatkan juga. Saran saya ingat sekali ketika mendampingi tim panitia dari kementerian dan pada saat BIMTEK itu, pesan dari tim kejaksaan adalah sebaiknya itu dipakai bukan hanya untuk kepentingan UNBK, tapi untuk pembelajaran sehari-hari dan untuk kegiatan lainnya dimaksimalkan. Tidak apa-apa kalau rusak karena dipakai, jangan sampai rusaknya karena tidak dipakai. Jadi silakan dimanfaatkan apa yang ada, Bapak dan Ibu. Setahu saya sih banyak teman-teman di daerah yang tetap masuk ke sekolah meskipun siswanya tidak masuk. Itu jadi satu opsi. Nah, tapi yang perlu diingat juga bahwa belajar daring ini punya tantangan tersendiri lagi. Ketika salah satu pembicara narasumber di sesi talk show kami bercerita kalau banyak kondisi rumah itu juga tidak punya perangkat yang cukup untuk semua orang. Ada satu keluarga punya 3 anak, hanya punya 1 perangkat, hanya 1 laptop, atau bahkan hanya ada 1 Android device yang dipakai oleh orang tuanya kerja sebagai ojek online. Nah, jadi itu banyak tantangan lagi. Bagaimana sekarang guru mendesain pembelajarannya agar bisa mengakomodir keterampilan hidup. Jadi tidak mesti bicara
menuntaskan materi ajar sekian banyak yang ada di buku cetak itu mustahil. Kita ngomong apa adanya saja, Bapak dan Ibu. Apa yang sudah diajarkan secara tatap muka yang harusnya itu bisa selesai, bisa dipahami, masih banyak juga anak-anak yang susah payah. Apalagi kalau mereka harus belajar mandiri dari rumah, di mana mungkin kondisinya tidak kondusif. Lebih tidak kondusif di rumah dibanding di sekolah. Contohnya seperti kondisi saya di rumah, anak saya 3, saya semuanya aktif, ada pelajaran yang bersama, tidak punya kamar masing-masing, saya juga harus kerja, jadi kita berbagi internet, berbagi ruangan, dan belum lagi ya namanya anak-anak pasti ada berantemnya lah, ributnya begini begitu. Makanya itu mungkin tidak kondusif. Yang dipentingkan sekarang adalah apa yang harus mereka kuasai. Ketika lewat misalkan 1 tahun, apa sih yang harus mereka kuasai? Itu yang jadi fokus utama. Jangan terjebak, kalau saran saya jangan terjebak pada ini buku cetak fisika atau buku cetak matematika harus selesai semua. Belum tentu mereka butuhkan semuanya. Yang penting atas yang di usia mereka itu harus mereka kuasai, itu yang diutamakan. Memang kita harus berani merombak agar tidak hilang waktu sia-sia. Gitu. Saya berani jamin Bapak Ibu, saya belajar fisika dulu aja, tatap muka, sampai les fisika juga, sampai sekarang sudah lupa semua apa yang dipelajari dulu fisika. Jadi tidak usah terlalu muluk-muluk, harus bisa ini, sampai anaknya harus bisa olimpiade dari jarak jauh. Itu terlalu terlalu mengharap yang berlebihan. Bukan meremehkan, tapi sebaiknya jangan sampai buat kita stres sendiri. Itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih jawabannya, Robert. Dari Pak Sufyan, demikian tadi sudah dijawab oleh Robert Dosianto ya, tentang bagaimana mengatasi keterbatasan tangan dan prasarana yang kurang mendukung yang ada di daerah-daerah terpencil. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Robert, ini dari Ibu Yeti Widya Kusuma Santi, Pak. Beliau bertanya tentang jika kegiatan pelatihan ini akan kami tindak lanjuti untuk mengadakan pelatihan-pelatihan serupa berikutnya. Beliau menekankan mengingat peminatnya masih sangat banyak tapi dibatasi karena kuota dan takut tidak bisa menghandle atau banyak, bagaimana prosedurnya dan bagaimana caranya. Terima kasih. Silakan Pak. Nah, ini sebenarnya pertanyaannya harusnya ke panitia nih, yang disuruh ngomong. Pada prinsipnya, silakan nanti menghubungi para guru inovatif kami. Prinsipnya kegiatan ini tidak hanya pada saat ini saja. Kenapa saat ini dibatasi? Supaya tidak membludak dan tidak terlalu menyiksa teman-teman semua. Ini semua teman-teman fellow dan semua teman-teman trainer sudah cukup babak belur, kalau boleh saya jujur, untuk mempersiapkan sesi diseminasi ini. Ini sesuatu yang di luar ekspektasi, peminatnya membludak non-stop. Kalau tidak di-stop, itu terus-terusan dan kitanya semuanya kewalahan. Kalau memang masih lanjut, silahkan, itu sangat bisa. Nanti silakan dikomunikasikan lewat master trainernya, bisa kita atur sesi tersendiri. Kalau memang mau misalkan untuk satu MGMP-nya, untuk satu sekolahnya, atau satu dinas kabupatennya, silakan. Itu sangat-sangat dimungkiri. Ini memang kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun. Silakan sesuaikan dengan waktu yang memungkinkan untuk teman-teman semua. Itu. Ya, demikian Bu Yeti ya. Jadi jika itu masih ada pelatihan-pelatihan selanjutnya, silakan Bu. Karena Bu Yeti saya yakin juga di tempatnya itu masih bisa berkoordinasi dengan master trainer di tempat masing-masing ya. Bapak Ibu, sekarang kita kan sudah menyediakan master trainer untuk semua provinsi. Jadi Bapak Ibu masih ada pelatihan-pelatihan yang tidak tergarap di acara TLT ini, Bapak Ibu bisa menyelenggarakan secara mandiri tentu saja ya. Koordinasi yang benar nanti master trainer tentu akan
Microsoft Indonesia. Jadi master planner-nya Bapak Ibu itu bisa disebut sebagai perpanjangan Microsoft Indonesia ya, membantu Pak Ibu dalam training-trainingnya di tempat, karena tidak mungkin outlet akan datang ke semua wilayah Indonesia, bisa datang ke semua wilayah Indonesia hanya dengan saya rasa dengan model daring seperti ini. Jadi seluruh Indonesia terjangkau pada siang hari ini, Bapak. Ini luar biasa. Jadi master planner akan masih menemani Bu Yeti sebenarnya di setiap setiap kegiatan yang Bu Yeti juga lakukan. Setiap kesulitan apapun silakan juga langsung koordinasi. Baik, yang selanjutnya Pak Albert, ini ada pertanyaan dari Pak Trisno Widodo. Ini masih 10 menit ya, masih 10 menit Pak Ibu, jadi ini masih rangkaian membaca pertanyaan dari Pak Widodo adalah Microsoft yang sudah dikembangkan dengan canggih untuk dunia pendidikan kita, apakah dapat diakses di seluruh pelosok Indonesia? Infrastruktur jaringan belum memadai, dan apakah bisa untuk anak usia PAUD dan SD? Terima kasih. Silakan. Oke, pertanyaannya sangat bagus, Pak. Bicara bisa diakses dari manapun, yang penting selama ada perangkat bisa diakses. Jangankan di pelosok, di Jakarta saja, saya kalau di satu posisi dalam rumah itu saya berdiri di situ sudah tidak dapat sinyal, baik itu wifi di rumah ataupun dari sinyal operator saya. Jadi kondisi Jakarta pun memang sedikit lebih baik, tapi tidak artinya luar biasa sekali. Masih banyak daerah di Jakarta pun berespon, tidak sepenuhnya tercover. Nah, tinggal strategi menggunakannya itu seperti apa. Kalau pakai teknologi, tidak artinya 100% setiap saat pakai teknologi, Bapak dan Ibu. Ini yang perlu disiasati. Bukan artinya teknologi ini menjadi solusi untuk semua hal, dan segala sesuatunya harus banyak hal. Khususnya anak PAUD, anak usia dini. Ini soalnya saya juga sangat merasakan, khususnya untuk anak saya yang baru naik ke kelas TK, minggu depan mulai sekolah. Nah, dia kalau dituruti main gadget pasti mau main gadget terus. Tapi kan sekolah bukan hanya main gadget, dia harus banyak berinteraksi, banyak bergerak. Apalagi anak-anak kecil itu energinya masih luar biasa sekali. Karena tidak main di sekolah, itu sampai malam masih sangat aktif. Orang tuanya sudah semaput, capek, anaknya masih tidak bisa diam. Nah, memang bagaimana menggunakan untuk anak-anak PAUD itu tantangannya luar biasa. Tidak bisa anak-anak ini dibiarkan terlalu lama di depan gadget juga, dan harus selalu didampingi. Nah, ini tantangannya ketika orang tuanya tidak bisa mendampingi setiap saat. Saya baru ngobrol dengan salah satu teman saya di Singapura yang selama 3 bulan terakhir kerja dari rumah, kedua suami istri. Namun sekarang Singapura kan sudah lebih terbuka, anaknya bisa masuk sekolah lagi, dia masukkan sekolah, meskipun orang tuanya masih harus dari rumah, mamanya harus kerja dari rumah. Kenapa? Karena kalau ada orang tua di rumah kan, ada anak di rumah, orang tua yang nggak bisa kerja, dan itu agak sulit. Nah, kalau mau strateginya memang bagaimana mendesain pembelajaran kepada orang tuanya